Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, IFG 3D akan memberikan tutorial bagaimana caranya menganimasikan sebuah mobil. Bagi teman-teman yang ingin memiliki file projectnya, silakan bisa merujuk ke link berikut ini. Atau bagi yang ingin mempelajari bagaimana secara dasar ya membuat rig pada mobil sehingga bisa dioperasikan ke mobil yang teman-teman sukai, silakan merujuk kepada video tutorial sebelumnya tentang caranya menambahkan rig ya pada sebuah mobil. Baik, kalau teman-teman sudah punya filenya, silakan dibuka saja. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Ini dalam keadaan pose mode. Kita masuk ke object mode, kemudian tekan shift A. Setelah itu teman-teman tinggal masuk saja ke curve, kemudian path ya. Kalau kita scale seperti ini dengan menekan S lalu scale ya. Kemudian sebelumnya kita akan rotasi terlebih dahulu. Rotasi kita tekan R, kemudian 90, kemudian tumpuannya Z. Jadi R tekan 90 lalu tekan Z. Kemudian kita tekan S untuk scale seperti ini. Kita ubah tampilannya seperti ini, masuk ke orthographic Z ya. Nah, kita akan coba lakukan pengukuran yang lebih presisi dengan menekan measure di sana. Kemudian kita akan ukur saja sampai kira-kira 300 meter ya, sebagai jarak nanti mobilnya melaju ya. Teman-teman bisa zoom out seperti ini, kemudian 300 meter. Iya, kita masuk ke dalam keadaan object mode. Kemudian kita akan pindahkan pathnya ya, seukuran 300 meter itu ya. Kemudian kita tekan G untuk grab atau pindahkan, simpan di tengah. Karena kita tadi sudah menandai ya, 300 meter itu sekitar 3 balok yang besar itu, maka kemudian kita akan tekan S ya, scale sini. Oke, nah baik. Selanjutnya kita akan meng-hide terlebih dahulu kubusnya ini ya. Oke, kita seleksi terlebih dahulu lalu kita tekan H untuk menyembunyikannya. Kemudian kita akan seleksi mobilnya. Ini dalam keadaan object mode, kita ubah ke pose mode. Kemudian kita akan menekan yang garis biru di bawah tersebut. Setelah itu masuk kepada object constraint ya. Kita tambahkan follow path ya. Baik, teman-teman bisa ikuti saja aturannya. Kita akan lakukan aturan berikut ini. Ya, kita akan menandai kepada pathnya ya. Kita targetnya kepada garis yang tadi kita buat. Baik, kita klik saja garisnya, objeknya, lalu kita dapati mobilnya ini membesar ya. Kita akan uncheck yang bagian tengahnya itu. Kemudian ini mobilnya sangat membesar sekali ya. Kita akan ya, crop radiusnya kita akan tidak dicentang ya. Baik, jika kita mencentang crop radius ini, maka mobilnya akan besar sekali. Baik, kemudian kita arahkan ke mobilnya ya. Kemudian kita tekan shift, tahan shift, kemudian klik kanan seperti ini. Lalu teman-teman tekan N ya untuk masuk ke view. Pastikan lock to 3D cursor supaya nanti tumpuan untuk mengubah tampilan, rotasi tampilannya itu mengarah kepada 3D cursor tadi, bertumpu pada 3D cursor yang ini. Baik, kita akan zoom. Tampilannya seperti ini, dan ini masih berbalik arah ya dengan jalur garis yang ini. Oleh karena itu kita akan forward axisnya kita masuk ke minus Y ya. Kita balikkan saja seperti ini. Baik, supaya mobilnya sudah mengarah
ke depan garis itu ya. Baik, selanjutnya kita akan coba animate path ini ya. Baik, ini path is already animated, jadi sudah bisa dianimasikan, tapi kita harus mengatur terlebih dahulu keyframe-nya ya. Kita harus lebih dahulu mengatur keyframe-nya. Kalau kita misalnya kita jauhkan dulu seperti ini, kemudian kita masuk ke offset factor, kemudian kita akan coba lihat. Nah, ini ada pergerakan ya, ada pergerakan dari 0 nilainya kemudian sampai menjadi nilainya 1 yang paling ujung ya. Baik, di sebelah sana sangat jauh sekali. Nah, karena itu kita akan masuk ke frame ini ya. Nah, dalam keadaan tentu tadi ya, mobil ini di pose mode, diseleksi di pose mode, kemudian teman-teman pastikan aktif yang garis birunya ini, yang di bawahnya ini. Kemudian masuk ke key ya, masuk, kemudian teman-teman aktifkan location, rotation and scale ya. Meskipun kita tidak akan merotasinya terlebih dahulu, tapi tidak apa-apa ya. Kita lalu arahkan keyframe ini di nilainya 1 ya, nilainya 1. Kemudian teman-teman masuk, arahkan ini kursornya di offset factor. Lalu teman-teman tekan I ya, gitu, untuk menandai keyframe-nya. Tekan I seperti ini. Nah, ini sudah ada keyframe-nya di sini. Lalu teman-teman arahkan ini ke sekitar, saya ingin mungkin sekitar 192 ya, untuk hasil dalam 24 fps itu sekitar 8 detikan. Lalu teman-teman masuk ke offset faktornya, ganti menjadi 1 ya. Nah, baik. Nah, setelah itu teman-teman tekan I untuk menandai keyframe-nya. Baik. Nah, kita sudah punya sebuah pergerakan ya. Itu kalau kita play, tekan kita arahkan ke nilainya 1 seperti ini, kita tekan spasi untuk play. Iya, kita sudah punya mobil yang bergerak ya. Kalau kita lihat pergerakan mobil dari frame pertama itu dimulai dari kecepatan 0 ya. Nah, kita mungkin jika kita ingin menstabilkan kecepatannya ya, jadi langsung cepat dari awal, teman-teman tinggal seleksi saja 2 keyframe ini ya, atau bisa tekan shift ditahan lalu klik, dan juga klik yang ini. Kemudian teman-teman tinggal tekan kanan ya, klik kanan lalu masuk ke interpolation mode dan klik linear ya. Kalau kita play maka kecepatannya akan langsung stabil. Iya, seperti itu. Baik. Oke, setelah itu kita akan tempatkan kamera ya. Tempatkan kamera di sini. Kita masuk ke object mode, tempatkan kamera di sini. Di mengikuti mobilnya maksud saya. Ya, kita shift tahan ya, shift tahan, kemudian A. Kemudian teman-teman masuk ke kamera seperti ini ya. Kita sudah punya kamera yang ini menembus mobil ya. Kita akan tekan G untuk menggrabnya ya. Kita akan pindahkan ke sumbu Y seperti ini ke belakang ya. Kemudian teman-teman bisa pindahkan lagi ke grab ke sumbu X ya, seperti ini ya. Kita masuk saja ke kameranya, klik go to camera view. Baik. Nah, teman-teman bisa mengcustomize ya dari menu ini ya. Nah, ini dijauhkan sumbu Y ya, kemudian sumbu Z seperti ini, kemudian sumbu X ya. Baik, atau teman-teman juga bisa menekan N lalu masuk ke view, kemudian kamera to view. Nah, lalu tekan N lagi, maka teman-teman bisa secara bebas ya, itu langsung mengoperasikan, mengubah-ubah tampilan kamera. Baik, saya ingin
atur untuk kamera awalnya eh, sini saja ya. Kemudian kita akan parent ya kepada mobilnya, kameranya kepada mobilnya, supaya kameranya mengikuti kepada mobilnya. Ya, kita tekan ini ya, bodinya terlebih dahulu supaya bodinya yang aktif ya. Kemudian kita tahan shift lalu tekan kameranya. Kalau kita lihat seperti ini, maka teman-teman akan melihat dua warna yang kuning yang berbeda. Pertama warna kuning yang agak kemerahan, kemudian ini warna kuning yang terang ya. Nah ini tuh salah ya, tapi teman-teman harus menukarkan ya. Yang lebih cerahnya adalah bodinya, karena itu yang akan menjadi tumpuannya supaya nanti kameranya mengikuti bodinya seperti itu. Nah, caranya adalah tahan shift ya, kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian bodinya seperti ini untuk menukarkan keaktifannya yang sebelah mana ya. Kita tahan shift lalu klik kiri. Baik, sudah bertukar, ini yang lebih terang dan ini agak kemerahan. Setelah itu teman-teman tinggal Ctrl P lalu set parent to object ya, keep transformation. Baik, kita tinggal play saja. Iya, kameranya sudah mengikuti mobilnya seperti itu. Baik, kita mungkin masuk lagi ke kamera ya. Kita juga bisa mengubah-ubah tampilan kamera ya. Mungkin kita akan simpan di frame pertama ini seperti ini dalam keadaan kameranya terseleksi ya. Baik, seperti ini. Kalau teman-teman simpan di frame pertama ini, frame 1 ini, lalu teman-teman tekan K ya untuk masuk ke location, rotation, and scale. Baik, kita akan simpan sekitar di frame 80 ini, lalu dalam keadaan tadi tekan N, kemudian kamera to view-nya aktif, teman-teman tinggal pastikan saja seperti ini ya. Kita ubah ya, kita grab, kita atur seperti ini, kemudian baik. Setelah ini jangan lupa teman-teman tekan K lalu location, rotation, and scale. Iya, kalau kita play ya, itu ada pergerakan kamera. Baik, nah begini ya. Nah kalau kita lihat maka kamera mengarah atau menampilkan sebuah potongan mobil yang tidak utuh ya. Sebetulnya ini sesuai dengan keinginan kita saja, tapi saya ingin tetap menampilkan mobilnya secara utuh ya dalam pergerakan kamera ini. Baik, kita sama saja seperti tadi, dalam keadaan kamera yang aktif, teman-teman arahkan ke scene yang menampilkan potongan kamera mobilnya yang sepotong. Maksud saya atur dulu kameranya, silakan teman-teman atur seperti ini. Teman-teman tinggal tekan K lalu location, rotation, and scale. Baik, kita akan coba lihat ya. Oke. Nah, dan di akhirnya saya ingin menampilkan kameranya menampilkan bagian depan mobilnya. Kita masuk ke frame 192 ini, kemudian tinggal ubah saja seperti ini ya. Teman-teman ingin merotasikan ya kamera ini, sebetulnya juga bisa. Teman-teman tinggal tekan R ya, rotasi ke sumbu Z, sumbu X, dan ke sumbu Y ya. Oke, saya ingin rotasikan sedikit seperti ini. Baik. Kemudian kita tinggal tekan K, rotation, and scale. Kita coba akan play terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah pergerakan kamera yang tidak menampilkan bagian mobilnya. Nah, kita tinggal atur saja. Kita akan zoom out. Kemudian kita tekan
location scope. Kita lihat di sini. Iya. Baik, sekarang kita akan simpan dulu kameranya dan masuk ke bagian memutarkan ban mobilnya ya. Kemudian kita akan seleksi mobil ini di bagian rig-nya ya. Kemudian masuk ke pose mode dalam keadaan garis birunya aktif. Kemudian teman-teman tekan N, lalu masuk ke rigakar dan back wheel rotation. Klik 1 sampai frame-nya berakhir 192 sudah betul. Kita klik OK. Iya, oke, sudah berputar seperti ini. Masuk lagi ke objek mode, kita akan lihat. Iya. Kemudian saya ingin kameranya ini tidak terlalu halus ya, jadi ada sedikit noise ya. Kita akan tambahkan kameranya, lalu teman-teman tinggal klik saja kameranya dalam keadaan aktif seperti ini, arahkan kursornya ke sini sehingga buat sebuah icon yang baru ya dari kursornya. Lalu teman-teman klik kiri ditahan ya. Nah, ini masuk ke, kita buat area yang baru ya. Kemudian masuk ke sini, kita ubah menjadi graph editor. Kita geser saja, kemudian klik kamera action, kemudian object transformation. Kita ingin masuk ke X rotation. Kita coba akan masuk ke modifier, lalu kemudian klik di sini. Kita coba play terlebih dahulu. Iya, kita sudah punya rotasi kamera yang terlalu kasar sekali ya. Kita kurangi 0,003 sedikit saja. Iya, baik, cukup ya. Kita ingin menambahkan di Z ya, misalnya Z rotationnya, masuk saja ke ini ya, Z rotation, add modifier. Sudah ya, modifier, add modifier, kemudian noise juga sama ya. Coba akan play terlebih dahulu. Nah, ini sangat jelas sekali ya, atau 0,02 saja ya. Cukup. Baik, kita cek lagi. Iya, oke, cukup ya. Selanjutnya kita tinggal menambahkan jalannya ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya.